warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dewi Zulin Mahani. Saya dari MA Darul Huda Maya Ponorogo. Saya adalah mahasiswi PPG UMN tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelajaran dengan tema teks cerita sejarah fase F kelas 12 dengan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Semoga ini dapat menjadi inspirasi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Ini karena pembelajaran daring ya, jadi ada beberapa kendala mungkin ya, jadi mohon dimaklumi ya. Tetap semangat ya. Semangat. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca Fatihah dulu ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat, kemudian diberi kelancaran, kemudian mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Al-Fatihah. Nah, sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini, maka absensi dulu. Silakan raise hand ya ketika saya panggil namanya. Nah, ini untuk lebih mempermudah, maka saya panggil melalui kelompok. Ya, kelompok 1. Latifatul Aziza, Fadila Fitri, Adira. ya, Mutiara, Adira. Lutfi, Adira. berikutnya Ines. Adira. Ya, Ines. Salwa. Adira. Alhamdulillah. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Belajar dapat menganalisis dan menyimpulkan unsur bangun, yaitu unsur intrinsik cerita sejarah di media cetak. Indikator pencapaiannya. Jadi yang pertama, pelajar harus mampu apa dulu? Menjelaskan artian dan sejarah. Jadi menjelaskan, kemudian membedakan antara teks sejarah cerita sejarah. Kemudian mampu apa ini? Menentukan ciri teks cerita sejarah. Bukan cirinya. Kemudian setelah menentukan cirinya, membedakan jenis teks sejarah. bedakan jenis teks, gitu ya. Baru setelah itu kita mampu menganalisis unsur pembawa teks cerita sejarah berupa unsur intrinsik. Terus menyimpulkan, yang terakhir presentasi analisis unsur bangun dalam teks sejarah unsur intrinsik. Bisa memahami ini? Insyaallah. Ya, insya Allah. Nah, sekarang kita masuk dulu pada pembahasan yang pertama ini, menjelaskan pengertian teks cerita sejarah. Rista Indana, apa pengertian teks cerita sejarah menurutmu? Teks cerita sejarah adalah naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Ya, bagus. Ya, naskah berbentuk narasi yang mengandung unsur sejarah. Nah, kita harus pahami ya, narasi artinya adalah Cerita. Ya, jadi ada dua loh ya. Nah, kalau teks sejarah yang bagaimana? Berarti yang memuat apa? Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Contohnya adalah sejarah Pangeran Diponegoro yang ditulis dalam bentuk biografi. Nah, berikutnya ya, kita harus tahu lagi ciri teks cerita sejarah. Fadila Fitri, apa saja Mbak ciri teks cerita sejarah? Yaitu menampilkan latar masa lalu, disajikan secara kronologis,
Berbentuk teks cerita ulang, sering menggunakan konjungsi temporal. Isinya dapat berupa fakta, dapat berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Bagus sekali. Nah, ciri teks cerita sejarah. Nah, ada berapa jenis teks cerita? Yang berdasarkan fakta sejarah, cerita sejarah fiksi. Tiara, unsur intrinsik yang Anda ingat, sama ingat itu. Tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Yang pertama apa? Tema, Yang kedua? alur, Yang ketiga? penokohan, Yang keempat? sudut pandang, Kelima? latar, Terakhir? amanat. Perhatikan gambar berikut. Elza, apakah ini termasuk teks cerita sejarah? Iya. Oh ya, bagus. Ya, Fanny, perhatikan baik-baik gambar ini. Apakah ini termasuk teks cerita sejarah? Iya, sudah. Ya, Rista, ini termasuk teks cerita sejarah atau bukan? Termasuk cerita sejarah. Oh ya, karena memiliki senyum yang manis, maka bukalah bukumu halaman 25. Tunjukkan bahwa senyummu yang manis itu sesuai dengan kemampuan dalam menganalisis cerita sejarah. 5 menit dari sekarang. Elza, Ya, sudah. apa temanya gitu ya? Menceritakan tentang apa? Temanya yaitu salah satunya perjuangan Muhammad Perjuangan. Hatta. Oh ya, bagus. Fanny, siapa tokohnya di situ? Ada Muhammad Hatta, Mr. Dax, sama Mr. Mubak. Mutiara, bagaimana sifatnya dari Muhammad Hatta? Optimis ada. Mr. Dwis itu sifatnya bagaimana? Menolong, memberikan fakta. Perlu kehati-hatian loh ya dalam menyimpulkan bacaan ini. Dapat digunakan untuk sifat tokoh yang mana, itu harus benar-benar dipahami. Kapan latar waktunya? Tanggal 23 September 1927. Di mana latar tempatnya? Ya di Den Haag, bisa juga di penjara Kasiustra gitu ya. Sama saja. Ya, itu kan satu tempat gitu ya, satu negara gitu. Amanatnya apa kira-kira? Mendengarkan nasihat. Kita harus mendengarkan nasihat. Nah, kita harus mendengarkan nasihat. Gitu. Sudut pandang yang digunakan. Sudut pandangnya orang keberapa? Orang ketiga. Orang ketiga. Nah, setelah ini bergabung di classroom, gitu, mengerjakan LKPD 2. Nah, LKPD 2 ini seperti yang ada di bahan tugas di classroom. Jadi masing-masing kelompok nanti mengikuti kelompoknya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil analisis kelompok 3 dengan teks cerita sejarah yang berjudulkan Gajah Mada. Untuk analisis
unsur intrinsik yang pertama yaitu adalah tema. Temanya adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembang laut. Untuk kalimat buktinya tersirat dari kalimat di paragraf pertama. Yang ketiga itu penokohan. Penokohan yang pertama itu lembang laut. Lembang laut itu orangnya cerdik. Untuk kalimat bukti, jika demikian halnya, mengapa kita tidak mengambil jalan tengah? Siapa yang ikut menghisap mungkin, silakan bergabung dengannya. Itu adalah kalimat bukti yang menunjukkan bahwasanya lembang laut itu sifatnya cerdik. Itu berada di paragraf pertama. Yang kedua yaitu ada Prada Sabu. Prada Sabu itu sifatnya mudah emosi. Gila, Prada Sabu meradang. Itulah yang dikatakan si Prada Sabu. Terus tidak seperti itu. Selama ini kita selalu ditekankan untuk selalu berada dalam kebersamaan. Tetapi yang sekarang terjadi, kita sudah pecah. Ada yang ikut kakak gagak bongol, ada yang ikut kengkrian. Cara macam apa ini? Pernahkah sebelum ini kita mengambil keputusan seperti ini? Keputusan macam ini merupakan keputusan yang paling aneh yang pernah aku temui. Itu adalah bukti dari Prada Sabu bahwa sedang orangnya itu mudah emosi. Sudut pandang yang diambil adalah sudut pandang orang ketiga. Untuk buktinya adalah karena penggunaan nama orang di setiap cerita. Latar waktunya adalah setelah sebuah gagasan tiba-tiba muncul di benak lembang laut. Kata setelah tersebut. Kesimpulan dari hasil analisis teks cerita sejarah yang berjudul Gajah Mada didapatkan suatu kesimpulan bahwa teks cerita sejarah tersebut tidak memiliki unsur pembangun yang lengkap. Unsur tersebut adalah latar tempat. Pada penggalan teks cerita sejarah tersebut tidak terdapat latar tempat baik secara eksplisit maupun implisit. Sekian dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari ini untuk kelompok 3. Saya, Siti. Silakan, Siti. Itu saudara. Bukti kalau teks cerita sejarah Gajah Mada itu suasananya menegangkan dan ragu-ragu itu apa? Untuk buktinya itu berada di teks paragraf ketiga sama paragraf keempat. Yaitu kata-kata menegangkannya tuh gila, Prada Sabu meradang, sampai ini keputusan macam apa ini merupakan keputusan yang paling aneh yang pernah aku temui. Itu menegangkannya. Untuk ragu-ragunya terdapat pada kata para bayangkara masih ragu-ragu bergerak. Itu. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan ini ya. Semua kelompok sudah maju gitu ya. Semuanya sudah bagus ya, sudah gimana ya hasilnya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal, yaitu menelaah itu ya, menyimpulkan, menganalisis, menyimpulkan, lalu mempresentasikan. Menariknya di mana kalau kita melakukan presentasi secara seperti ini. Bagaimana menurut Elda? Ya menyenangkan saja karena kita kan bisa kayak share screen apa tadi kan kita bisa lihat tugasnya teman-teman gitu. Kalau di kelas kan cuma dari kertas itu kan nggak kelihatan. Bisa kita akhiri dulu. Nah, ingat ya pada pertemuan berikutnya itu nanti kita tetapi pada materi menelaah unsur kebahasaan. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik gitu ya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam